Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fabel kuno yang ngasih kita satu pertanyaan yang, jujur aja, bikin gak nyaman. Pertanyaannya adalah, apa mungkin dalam kondisi tertentu, ketidaktahuan itu justru adalah sebuah kebaikan? Yap, dari awal aja nih, cerita ini langsung lempar kita ke sebuah dilema moral yang super rumit. Kita dipaksa buat mikirin lagi, apa sih nilainya sebuah kebenaran kalau kebenaran itu ternyata menyakitkan? Oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya begini. Semua berawal dari masalah seorang putri. Jadi, ada seorang ayah, dia punya anak perempuan yang ya oleh masyarakatnya dianggap amat jelek. Nah, gara-gara itu, nggak ada satupun yang mau nikahin dia. Dan di zaman itu, ini masalah besar loh. Ayahnya ini akhirnya nemuin solusi. Tapi solusinya ini nggak biasa. Sangat pragmatis, tapi juga ya bisa dibilang sangat kontroversial. Akhirnya, sang putri dinikahkan sama seorang pria buta. Jadi, terciptalah sebuah ikatan yang unik kan? Ada semacam keseimbangan di sini. Kekurangan yang terlihat oleh mata dipasangkan dengan kekurangan yang membuat tidak bisa melihat. Tapi, pernikahan mereka yang adinya adem ayem ini tiba-tiba goyah. Ada sesuatu yang datang dan mengancam ketenangan mereka. Ceritanya, suatu hari datanglah seorang dokter. Dan dia nawarin sesuatu yang luar biasa. Dia bisa loh menyembuhkan kebutaan suaminya. Nah, disinilah letak masalahnya. Tawaran ini kan kelihatannya bagus ya, sebuah penyembuhan. Tapi, apa ini beneran bakal jadi penyembuhan? Atau malah jadi awal dari kehancuran hubungan mereka? Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang ayahnya. Ini bagian yang menarik karena kita bisa lihat konflik batinnya dia dan logika dingin di balik keputusan yang jujur aja cukup mengejutkan. Jadi di kepala si ayah, dia udah ngitung-ngitung nih. Skenarionya gini. Pertama, menantunya sembuh. Kedua, dia bakal lihat anak perempuanku. Ketiga, dia pasti bakal menceraikannya. Nah, karena takut banget sama kemungkinan ini, dia menolak tawaran dokter itu. Dia harus mencegah penyembuhan itu, apapun caranya. Terus, apa dong moral dari cerita ini? Penyair aslinya, Saadi dari abad ke-13, ngasih kesimpulan yang, wah, tajam banget. Dia nulis begini, suami seorang perempuan jelek sebaiknya tetap buta saja. Wow, benar-benar kesimpulan yang brutal ya. Nggak ada kompromi sama sekali. Coba deh kita renungin sebentar kalimat itu. Jadi kebahagiaan itu, menurut cerita ini, justru dibangun di atas ketidaktahuan. Tapi, tunggu dulu, cerita ini seakan-akan selesai di situ. Tapi gimana dengan orang yang nasibnya baru aja diputusin gitu aja? Kita sama sekali belum dengar suara si suami kan? Coba deh kita bayangin jadi suaminya. Bagi dia dunia itu bukan soal apa yang bisa kamu lihat. Realitasnya itu dibentuk sama indera yang lain. Penampilan fisik sama sekali nggak relevan di dunianya. Dunia dia itu isinya ya apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh, dan apa yang diceritakan orang lain ke dia. Jadi persepsinya tentang istrinya itu murni dibangun di atas satu hal, kepercayaan. Kebahagiaannya, cintanya, semua ada di dalam dunia tanpa penglihatan itu. Nah, inilah konsep kebutaan yang penuh belas kasih itu. Sebuah kondisi di mana seseorang sengaja dibiarin nggak tahu untuk mencegah kebenaran yang mungkin menyakitkan. Tapi pertanyaannya jadi, belas kasih ini sebetulnya untuk siapa sih? Buat putrinya? Buat ayahnya? Atau jangan-jangan justru buat suaminya sendiri yang udah bahagia di dalam kebutaannya? Jadi, pada akhirnya cerita ini justru ngebalikin pertanyaannya ke kita. Siapa yang sebenarnya buta di sini? Apa suaminya yang secara fisik nggak bisa lihat? Atau ayahnya yang buta sama kemungkinan kalau cinta itu bisa lebih dari sekedar penampilan? Atau jangan-jangan kita semua yang seringkali juga buta sama hal-hal yang lebih penting daripada apa yang cuma kelihatan di mata?